Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama saya Yulia Kesha dalam perbincangan hangat Sapa Sumut. Nah saudara, di Sapa Sumut kali ini kita akan membahas mengenai program subsidi tepat sasaran Pertamina di Sumatera bagian utara. Sudah hadir di sini bersama kita Susanto Agus Satria, Humas dari PT Pertamina Patraniaga Sumatera bagian utara. Selamat pagi Bang. Pagi, Mbak. Apa kabarnya di Bang Satria? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Sehat. Bang Satria, mengenai program subsidi tepat sasaran ini Bang, bisa dijelaskan apa yang melatar belakangi program ini Bang? Ya, jadi latar belakangnya kenapa kita melakukan program ini. Jadi yang pertama itu, Pertamina itu mempunyai tugas dari pemerintah ya untuk menyalurkan BBM subsidi dan juga BBM JBKP. Salah satunya adalah jenis bahan bakar khusus penugasan itu Pertalite. Kalau biosolar kan kita sudah mulai dari tahun lalu dan sudah kita implementasikan. Nah, yang saat ini yang kita sedang lakukan adalah melakukan sosialisasi untuk pendaftaran subsidi tepat Pertalite. Jadi gunanya apa? Gunanya karena ada kewajiban dari Pertamina itu untuk melakukan pencatatan gitu ya. Jadi kita kan pengen tahu nih, karena ini subsidi, jadi uang negaranya nih untuk subsidi BBM ini kemana saja. Nah selama ini kan kita harus tahu juga kendaraan yang menggunakan ini ada berapa banyak, lalu juga di setiap provinsinya trennya seperti apa sih gitu loh. Karena ini menyangkut kepada kuota. Lalu juga salah satunya adalah supaya kita itu juga menyalurkan BBM ini tepat kuota, tepat volume, sama tepat sasaran dan juga tepat ketentuan. Gitu. Ada aturan yang mengatur untuk melakukan itu dari Pertamina. Ya baik Bang, tadi Abang katakan bahwasannya subsidi Pertalite ini nantinya akan dibagi segmentasinya nih ya Bang. Sasarannya itu kemana aja Bang? Jadi sebenarnya kalau saat ini yang kami lakukan itu masih pendaftaran. Jadi bagi masyarakat yang menggunakan roda 4 ya, ini khusus roda 4 ya. Khusus roda 4. Jadi kalau misalnya roda 4 dan juga menggunakan Pertalite, silakanlah untuk mendaftar gitu lah. Terus kalau misalnya ditanya, emang yang boleh cc berapa aja? Sampai dengan saat ini belum ada ketentuannya, misalnya yang boleh daftar adalah cc ini belum ada. Jadi dan itu bukan kewenangannya Pertamina, itu kewenangannya memang nanti di pemerintah gitu. Dan kami ini toolsnya di penyaluran itu ya mengenai dengan QR code ini. Itu salah satu toolsnya. Oke baik Bang, dan kalau di Sumatera bagian utara ini sendiri Bang, tadi Abang katakan bahwasannya saat ini untuk program subsidi ini masih pendaftaran ya Bang. Ya, betul. Selain itu apalagi nih Bang dari Pertamina untuk mempersiapkan program ini Bang? Jadi kalau yang kita siapkan untuk pendaftaran ini, yang pertama kita lakukan sosialisasi. Yang kedua kami siapkan juga posko helpdesk, posko bantuan. Artinya gini, posko bantuan itu apabila nanti masyarakat ada yang mengalami kesulitan ketika melakukan pendaftaran, itu bisa datang ke SPBU yang ada posko pendaftarannya. Tinggal ditanyakan aja apa kesulitannya gitu, seperti itu. Dan ini kan mendaftarnya tidak harus didatang kepada SPBU, karena ini bisa dilakukan secara online. Dan tidak harus juga menggunakan aplikasi. Kalau misalnya kan selama ini kan selalu, ini nih pakai aplikasi gini-gini ribet. Enggak, itu karena belum dicoba aja gitu ya. Jadi bisa oleh aplikasi, bisa juga dengan website seperti itu. Kalau untuk pendaftarannya ini Bang, seperti apa sih Bang langkah-langkah nantinya yang harus masyarakat lakukan untuk melakukan pendaftaran di program ini? Jadi yang pertama yang harus siapkan adalah dokumennya. Dokumen yang diperlukan itu adalah KTP, kedua STNK, dan yang ketiga kendaraannya harus ada. Iya, gitu pasti ya. Jadi nanti ikuti tata caranya di website ya. Misalnya kita ambil contoh pakai website lah ya. Di website itu ada subsiditepat.mypertamina.id. Nah itu nanti langkah-langkahnya tuh, ada nama, harus ada email ya, bikin email, terus bikin password sendiri. Nanti baru disebutkanlah foto kendaraannya, KTP-nya, dan lain-lainnya. Dan yang harus digaris bawahi adalah foto KTP, foto STNK, dan foto mobil itu harus jelas. Jangan sampai ngeblur, karena kalau ngeblur itu akan mempengaruhi kepada verifikasi dari kendaraan itu sendiri gitu ya, pencatatan dari kendaraan itu sendiri. Nanti akan tertolak gitu. Tapi bisa dicoba lagi. Gitu. Oh begitu ya Bang. Ya. Kalau untuk pendaftarannya ini kira-kira sampai kapan sih Bang? Jadi kalau pendaftaran ini sampai sekarang, kalau ditanya sampai kapan, ini sampai sekarang masih tetap dibuka. Masih tetap ya Bang ya? Sampai tetap dibuka, karena implementasinya juga akan kita lihat nanti. Rencananya untuk dilakukan pemberlakuan program ini kapan Bang? Sampai saat ini kita masih menunggu arahan dari pusat, tapi yang jelas bahwa saat ini dalam masa pendaftaran. Jadi silahkan mendaftarlah bagi yang memang
dia menggunakan Pertalite gitu ya, seperti itu. Baik Bang, kalau dari Pertamina sendiri apakah ada target khusus nih Bang untuk nantinya kita targetkan masyarakat yang mendaftar sekian seperti itu? Kira-kira ada tidak Bang? Kalau sampai saat ini targetnya sih ya sebenarnya, target khususnya adalah bagaimana masyarakat bisa paham BBM subsidi itu dan siapa yang menggunakan dan bagaimana pemanfaatannya. Itu sih sebenarnya. Berarti secara kualitas ya Bang? Betul gitu. Kalau masalah pendaftaran, kita mungkin ada misalnya nih Mbak Yulia sebenarnya menggunakan BBM non subsidi, misalnya Pertamax atau Pertamax Turbo. Tapi Mbak Yulia mungkin ada sesekali mengisi Pertalite misalnya, jadi daftar. Kan tidak mesti berarti Mbak Yulia kan bukan murni konsumen Pertalite kan? Nah seperti itu. Jadi tidak bisa kita bilang targetnya adalah berapa 10 juta gitu. Nggak juga gitu. Tapi memang yang memang mau yang saat sekarang ini dilakukan adalah mendaftar gitu ya. Itu. Dan kalau sejauh ini Bang dari dibukanya pendaftaran sudah berapa banyak Bang yang mendaftar? Jadi untuk 5 provinsi yang ada di Sumatera bagian utara, dari Aceh sampai dengan Sumbar ya, Aceh, Sumut, Riau, Kepri, lalu juga Sumbar, itu ada sekitar 700-an ribu kendaraan. Untuk Sumatera Utara saja itu sekitar 200 ribuan kendaraan. Itu. Sejauh ini sudah seperti itu ya Bang? Sudah seperti itu ya, 250 Dan kalau ribuan. dari Bang Satria sendiri nih melihat respon masyarakat dengan adanya program subsidi tepat sasaran ini, seperti apa Bang respon dari masyarakat? Jadi yang pertama yaitu respon dari masyarakat itu ya dia menanyakan ini sebenarnya buat apa sih gitu pakai pendaftaran segala gitu. Yaitu lebih lagi tadi tugasnya kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat gitu ya, kenapa harus melakukan pendaftaran dan lain-lain. Jadi kalau ngelihat dari respon so far sampai dengan saat ini dibuka di bulan Agustus ya, pendaftaran itu Agustus awal itu trennya tetap naik gitu ya, positif tetap naik, dan juga kita lakukan sosialisasi. Nah sosialisasi ini juga kita lakukan kepada pemerintah setempat. Sosialisasinya seperti apa Bang? Jadi sosialisasi kalau pemerintah setempat waktu bulan Agustus ini kita undang ya dari pemerintah kabupaten kota juga dinas yang terkait gitu kita undang untuk kita lakukan bahwa ini ada subsidi tepat Pertalite dan lain-lain itu kita lakukan. Lalu juga ya sama seperti inilah kita melakukan edukasi kepada masyarakat melalui media maupun juga kesempatan-kesempatan kita ketika bisa berbicara depan halayak gitu. Lalu tadi Bang Satria ada mengatakan bahwasannya untuk bagi masyarakat yang ingin tanya-tanya ada posko helpdesk-nya ya Bang ya. Itu kira-kira pembagiannya seperti apa Bang? Di mana aja? Jadi kalau saya jumlahnya itu saya harus pastikan lagi. Tapi yang jelas adalah di setiap SPBU kita himbau ada posko bantuan untuk menanyakan itu. Jadi setiap SPBU kalau memang ada pertanyaan terkait dengan terkait dengan pendaftaran itu bisa langsung mendatangi ke posko itu gitu. Tapi so far ya kalau sampai dengan sejauh ini sedikit yang menggunakan posko bantuan karena dari website maupun aplikasi itu sudah jelas sekali apa yang harus dilakukan, caranya bagaimana. Terus kadang juga langsung menelepon ke 135. Ke bagian helpdesk-nya ya Bang? Betul. Kalau misalnya yang menghubungi kira-kira kendalanya tuh karena apa Bang? Kebanyakan gini, kenapa kok misalnya saya belum mendapatkan barcode-nya gitu ya, ketika saya udah daftar gitu ya. Nah itu biasanya juga kita dicek lagi, oh ternyata ini belum, ini lagi masih proses verifikasi. Lalu juga biasanya tuh ada barcode gitu ya, barcode-nya pas mau digunakan tidak bisa gitu loh. Nah itu kalau itu kita sarankan untuk di-refresh. Nah itu ada bro yang tidak tahu gitu ya bahwa barcode itu bisa di-refresh 1 hari itu 1 kali gitu. Jadi kalau misalnya kita kan barcode ini kan mudah sekali ya untuk disalahgunakan. Kalau memang misalnya nih di print mungkin nggak ada yang tahu nih udah di print ditaruh ditempel di mobilnya gitu. Ternyata ada yang foto gitu kan sebenarnya kan itu penyalahgunaannya salah satunya seperti itu. Nah itu bisa di-refresh kita. Jadi itu akan keblok dan diganti dengan yang baru. Oke baik Bang Satria. Nah untuk sosialisasinya nih Bang, kira-kira kalau untuk daerah-daerah yang kurang akses internet seperti apa Bang cara
Pertamina dan juga pemerintah nanti menyosialisasikan program ini? Ya, jadi ada beberapa wilayah, kita tidak memungkiri ya, ada beberapa wilayah yang pedalaman itu kan sulit untuk akses misalnya internet gitu. Ya. Nah, kalau untuk hal yang seperti itu kita lakukan adalah pencatatan. Jadi pencatatan ketika melakukan pembelian di SPBU tersebut gitu. Pencatatan secara manual dulu sambil menunggu nanti teknologi mungkin ya yang lebih ini masuk ke sana. Itu kita tidak memungkiri. Kita kan kepulauan gitu ya. Iya, benar. Kita kan kepulauan, ada yang di ujung gitu kan. Nah, itu tidak mungkin hal itu akan dilakukan gitu ya, pencatatan secara manual. Tapi yang jelas pencatatan ini harus kita lakukan karena namanya juga subsidi gitu ya, harus tahu kan pemerintah ini kemana aja nih, kendaraannya yang mana aja gitu, maksudnya ada berapa banyak gitu kan segmentasinya itu. Baik Bang Satria, kita masih akan berbincang-bincang lagi nih Ya. Bang mengenai program subsidi tepat sasaran, tapi kita tahan dulu ya Bang ya. Boleh. Ya saudara, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Sumut. Ya saudara, masih bersama saya Yulia Keisha dalam Sapa Sumut. Nah Bang Satria, tadi kita sudah bercerita nih mengenai kendala dari pendaftaran program subsidi tepat sasaran nih. Ada lagi nggak Bang kira-kira temuan-temuan masalah yang Abang tahu dan bagaimana nanti Pertamina ini mengontrolnya gitu Bang? Ya, ada juga beberapa pendaftar itu gini ya, jadi misalnya fotonya itu bukan foto mobil itu gitu, kadang-kadang gitu. Jadi terus juga ada juga yang misalnya plat nomornya itu tak terlihat, nggak tampak gitu ya, si pas ngambil fotonya. Terus yang harusnya diminta samping, nah karena kan minta depan sama samping. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kelihatan nih rodanya ada berapa, Iya. gitu kan? Karena ini kan yang untuk PTL ini khusus roda 4 ya, bukan roda 2 nih. Ada juga yang nanya, Pak, saya pakai roda 2 nih, gimana? Roda 2 tidak ada kewajiban untuk mendaftar Pertalite kalau memang dia menggunakan Pertalite. Jadi tidak ada. Jadi roda 4 tadi itu. Jadi kadang kendalanya itu tadi ya, foto mobil gitu ya. Kadang bukan, itu sebenarnya bukan mobilnya itu, tapi misalnya di situ mobilnya tertulis carry 1.3 gitu ya. Tapi ternyata yang di foto bukan carry, misalnya ada mobil lagi yang lain gitu. Nah itu mempengaruhi kepada tadi ya pencocokan data itu gitu. Baik Bang, dan kalau berbicara mengenai program subsidi JBKP ya Bang, sebelumnya kan pada tahun lalu sudah diberlakukan untuk yang solar ya Bang ya? Iya, betul. Dan kira-kira dari Pertamina sendiri bagaimana mengatur pengawasannya agar masalah yang pernah mungkin gitu terjadi di program subsidi solar ini tidak terjadi lagi di Pertalite Bang? Ya, jadi betul sekali, terima kasih, menarik. Jadi yang kita lakukan sekarang ya, masa pendaftaran untuk Pertalite ini memang ini paling kurang lebih sama skemanya seperti yang solar kemarin gitu ya. Nah, kemarin itu kan karena baru banget gitu ya, orang itu pada berbondong-bondong datang ke SPBU untuk mendaftar gitu kan ya, caranya dan lain-lain. Nah, hal-hal itu yang kemarin kita evaluasi untuk yang Pertalite ini, akhirnya kan kita lebih maksudnya lebih agresif juga, masif juga, dan juga sosialisasi ini kita lakukan di setiap lini supaya orang itu tidak juga timbul panik gitu. Orang kan jadi panik, oh ini harus daftar ini, enggak sebenarnya tidak sesulit itu gitu ya. Jadi mudah sekali, dan sekarang itu sudah alhamdulillah sudah mulai dipahami, dan ya tadi yang saya sebutkan, jadi datang ke SPBU gitu ya untuk menanyakan QR code itu sampai sekarang sih tidak ada yang signifikan kayak kemarin gitu, banyak gitu ya datang berbondong, bahkan orang ngelihatnya kayak ada apa padahal nggak ada sesuatu hal yang signifikan. Nah sekarang sudah jarang yang datang dan mereka langsung mendaftarnya bisa di rumah, bahkan ya banyak juga video edukasi yang menyatakan ya bahkan sambil di kamar pun bisa gitu. Tapi tetap tadi ya fotonya harus benar. Ya baik Bang. Kalau untuk pengawasannya nih Bang, apakah ada regulasi tambahan lagi gitu supaya pengawasannya lebih ketat agar tidak terjadinya penyalahgunaan? Ya, jadi ke regulasi itu kembali lagi itu berpulangnya bagaimana dari pemerintah ya. Kalau dari sisi kami
sebagai operator ya kita harus mumpuni dalam mempersiapkan perangkat itu tadi ya mengenai digitalisasi. Yang kedua juga mengenai teknologinya juga. Nah, berkaca pada biosolar gitu ya. Orang sekarang kan lebih aware nih. Orang tuh aware. Saya hampir ya dalam 1 minggu itu kadang suka ada aja yang WA, Pak ini kayaknya saya lihat ada yang ngisi solar langsung ke jerigen nih, gimana nih, ada nggak ininya? Orang lebih aware sekarang bahwa mengisi di jerigen gitu ya, jerigen untuk biosolar itu tetap kalau memang dia ada segmennya kayak petani, nelayan, ada surat rekomendasi, ada juga barcode-nya. Nah orang lebih aware sekarang untuk sama-sama menjaga subsidi ini gitu. Dan juga selain itu juga dari aparat penegak hukum juga lebih mudah untuk mengidentifikasi kalau memang terlihat ada indikasi fraud ya, kecurangan atau penyalahgunaan dari BBM subsidi itu. Itu sih. Oke baik Bang, kalau di Sumatera bagian utara ini dan kemarin juga ada ceritanya bahwasannya untuk barcode nantinya akan diberlakukan 100% seperti Bang. Salah satunya di Aceh sudah dilakukan melakukan subsidi BBM itu 100% QR. Itu seperti apa Bang dan tantangannya apa Bang? Ya, jadi Aceh, jadi Provinsi Aceh itu pertama yang menerapkan implementasi untuk QR Code Pertalite dan itu sudah dilakukan 1 tahun lamanya. Jadi ya, bulan Juli 2023 mereka sudah memulai itu dan saat ini kalau Mbak Yulia ke Aceh terus mau membeli Pertalite tapi tidak ada QR Code ya untuk membeli Pertalite itu tidak akan dilayani di Aceh. Jadi harus mendaftar dulu terus mendapatkan QR Code baru dilayani. Jadi itu kalau di Aceh. Jadi di Aceh sampai saat ini tidak ada kendala gitu. Malah ya tadi orang malah lebih aware. Pak ini kayaknya ada ini nih ngisi Pertalite sampai banyak gitu salah satu ini. Oh kita lacak dapat, oh nggak ada QR code. Terus kita lihat juga apakah ada keterlibatan dari SPBU, gitu. Apakah dari operator dan juga dari si konsumen itu sendiri akan lebih mudah melacaknya gitu. Apalagi ada CCTV sekarang, semua SPBU harus ada CCTV. Gitu sih, Mbak. Baik, Bang. Jika ditemukan nih, Bang, ada dilakukan penyalahgunaan ataupun tindakan-tindakan seperti itu dari Pertamina sendiri apa sanksinya, Bang? Ya, jadi sanksinya ya, kan kita juga kepada SPBU itu juga selaku pembina ya untuk SPBU itu sendiri. Jadi kalau memang disinyalir ada kejanggalan, ada laporan dari masyarakat, kami tidak menutup diri, kita membuka diri. Dan tidak serta-merta juga gitu ya, SPBU ataupun operator itu langsung guilty gitu. Ah, kita ini bersalah gitu, enggak. Tapi kita lakukan dulu investigasi, seperti apa, ada CCTV, ada tadi barcode itu kan, kita lihat barcode-nya pembeliannya berapa. Kalau memang ditemukan misalnya ada kesalahan dalam prosedur, kita tidak segan untuk melakukan sanksi kepada SPBU tersebut ataupun operator yang memang melakukan fraud gitu ya. Sanksinya apa aja? Bisa dari mulai sanksi administrasi, terus juga teguran, sampai dengan tadi itu apa penghentian pasokan untuk sementara waktu, bahkan yang lebih parah itu kalau memang lebih fatal lagi itu pemutusan hubungan usaha. Pemutusan hubungan usaha ya Bang ya. Lalu Bang, kalau untuk tadi Abang sudah katakan bahwasannya di Aceh sendiri sudah memberlakukan 100% ya Bang ya untuk pembayaran Pertalite melalui QR. Berarti kalau dari provinsi yang sisanya itu Bang bagaimana Bang? Apakah memang nantinya akan ditargetkan juga untuk kita akan melakukan pembayaran dari QR Code? Kalau ini saya tanya pasti akan. Pasti akan itu dilakukan implementasi 100% ya untuk penggunaan pembelian Pertalite menggunakan QR Code. Cuman waktunya, kapan-kapannya itu saya masih menunggu arahan dari pusat. Tapi kalau misalnya kira-kira gimana waktunya, tadi jawabannya. Tapi sudah pasti akan dilakukan secara implementasi 100% akan. Karena kita berkaca juga kepada wilayah kabupaten kota yang lain yang telah dulu melakukan program ini. Salah satunya di Sumbawa adalah Aceh. Selain Aceh juga ada lokasi yang lain ya di seluruh Indonesia. Dan ini juga program nasional. Itu sih, Mbak. Baik, Bang Satria. Bang Satria nih, apa harapan besar dari Pertamina dengan diluncurkannya program subsidi subsidi tepat ini, Bang? Ya, jadi harapannya adalah bahwa subsidi ini
karena tepat sasaran di dunia, subsidi harus tepat sasaran. Baik. Terus juga yang harapan kami adalah juga subsidi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat gitu nantinya. Jadi jangan sampai ada, ya itu tadi penyalahgunaan BBM subsidi, kan kasihan. Kita kan adanya dengan gini itu supaya tahu nih konsumen mana yang, contohnya biosolar lah yang sudah, contohnya mana yang bisa menikmati subsidi, mana yang tidak gitu, seperti itu. Itu sih. Baik. Salah satunya juga. Baik Bang, lalu Bang untuk mungkin karena kita di Sapa Sumut ini, apa himbauan Abang ke masyarakat nih untuk nantinya mengikuti program subsidi tepat sasaran ini? Iya, jadi kepada masyarakat saya himbau, yang pertama jangan termakan oleh isu-isu ya, misalnya ini jadi panik buying gitu, tidak ada itu. Jadi saat ini yang kita lakukan adalah melakukan pendaftaran, jadi silahkan bagi masyarakat yang menggunakan BBM Pertalite untuk kendaraan roda 4-nya, kalau memang ini silahkan mendaftar gitu ya. Nantinya kita akan lihat lagi ke depannya akan seperti apa terkait pemanfaatan dari QR Code ini sendiri. Itu sih. Baik Bang Satria, terima kasih Bang sudah datang berbagi cerita dengan kami. Terima kasih Mbak Yulia. Ya saudara, itu dia tadi perbincangan kita mengenai program subsidi tepat sasaran Pertamina di Sumatera bagian utara. Mudah-mudahan dapat menambah informasi bagi kita semua. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Sapa Sumut selanjutnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya.